Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ayu Angelina dengan NIM A11 2021 13424. Di sini saya disuruh membuat video untuk tugas bengkel coding yang disediakan oleh kakak-kakak bengkel coding juga ya. Di sini tugas 1, Associate Data Science. Di sini disuruh membuat codingan di Google Colab hanya untuk tahap 1 sampai 5. Setelah itu, di sini itu ada datasetnya, sudah disediakan oleh kakak-kakaknya. Tampilnya seperti ini ya datasetnya. Setelah itu langsung saja ke Google Colab saya. Di sini saya kasih penjelasan semua karena saya juga sedikit bingung jujur karena masih belajar ya gitu. Di sini juga saya kenapa dapat penjelasan seperti ini karena saya juga melihat PPT dari kakak-kakaknya dan juga Google Colab dari dosen saya sendiri gitu. Sebentar. Ya, mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan lagi. Di sini itu Google Colab yang dari dosen saya sendiri. Sini kan sama aja ya, tapi kita disuruh mengumpulkan data, menelaah data, memvalidasi data, menentukan objek data, dan membersihkan data. Nah, di sini kan saya beda lah ya sama dosennya ini, tetapi hampir sama dan saya kan juga ada penjelasannya biar saya nggak lupa gitu loh. Terus juga untuk saya juga lihat-lihat apa saja yang seharusnya dipakai seperti itu, dan di sini dengan Google Drive. Kalau untuk bapaknya kan untuk dosennya sendiri di sini kan masuk ke langsung ditarik gitu loh datasetnya di sini kan. Terus kalau misalnya saya sendiri, saya masukkan ke Drive. Jadi dengan memakai ini tuh menghubungkan Google Drive ke Google Colab sehingga file di Google Drive dapat diakses langsung dari Colab menggunakan dataset atau file lain yang disimpan Google Drive seperti itu. Jadi tanpa kita harus ibaratnya data ini tuh mau tanpa digeret lagi gitu loh, ibaratnya diseret lagi. Kalau ini kan nggak perlu gitu, kita cari aja data kita di sini gitu kan ada gitu, seperti ini ya. Kan langsung konten terus ke drive itu muncul nanti drive-nya ini ya, muncul data drive-nya ini. Kalau nggak gitu nanti semisal seperti dosen saya seperti ini nanti tidak akan muncul gitu. Nah, saya tahunya juga saya belajar dari YouTube gitu kan. Terus gimana caranya kan dari DFPD CSF. Nah, kalau ini kan pakainya CSF kan harus, kalau nggak gitu nanti nggak bisa jalan seperti itu. Nah, saya ke tugas 1. Setelah itu, nah ini kan fatal hold tadi ada titik 3 langsung aja disalin terus taruh di sini. Nanti hasilnya konten drive bimbingan karir. Setelah kalian itu kan ada punyanya kalian sendiri ya folder-foldernya gitu seperti itu. Setelah itu di sini di sini saya memakai import padas, NumPy, import Matplotlib, setelah itu dan Seaborn. Dan pada sendiri itu untuk memanipulasi dan analisis data tabular. Ini banyak sekali saya komentar ibaratnya menjelaskan seperti ini karena saya sendiri juga rada susah ya untuk mengingat, jadi mau nggak mau saya taruh saja komentarnya seperti ini, saya pagerin satu persatu gitu. Jadi saya bisa mengingat, lama-lama nanti saya akan mengingat sendiri gitu. Nah, kalau untuk tampilan kan tadi kan sudah masuk datasetnya, terus
kita DF itu dataset ya teman-teman ya. Jadi masuk aja, nanti setelah itu akan menampilkan seperti ini data-datanya. Terus setelah itu di sini ada DF head atau dataset head. Untuk ini tuh menampilkan 5 baris saja, 5 baris pertama dari data frame DF. Melihat sekilas struktur data kolom dan nilai awal dalam dataset gitu. Berarti 5 awal, jadi kayak kosong, cuman ini aja berarti ya tuh. 0 itu bisa diomongin dengan 1 karena kan namanya aja kan 5 baris pertama, 0 itu juga dianggap 1 gitu. Seperti itu ya. Setelah itu ini kosong, saya kosongin. Setelah itu kita ke menelaah data. Maksudnya itu untuk memahami struktur tipe data dan distribusi nilai dalam dataset. Nah, tujuannya untuk memberikan ulasan awal tentang dataset. Nah, ini adalah DF info, dataset info. Menampilkan informasi detail tentang data frame. Untuk mengetahui struktur data secara keseluruhan dan mengecek apakah ada nilai kosong. Nah, ini seperti ini ya. Ini 0 sampai 21 gitu. Setelah itu ini ada DF describe. Di sini juga memberikan statistik deskriptif untuk kolom numerik dalam data frame. Memahami distribusi data numerik dalam dataset. Terus setelah itu di sini juga ada PLT figure. Ini jujur nggak ada di sini atau ada ya, saya lupa malah. Sebentar ya. Juga ada tetapi berbeda, soalnya saya tuh kayak mencari sendiri, cari-cari di YouTube seperti itu ya, karena saya mencoba lah itu bisa atau tidak, ternyata bisa, tapi ya hampir lah sama yang seperti dosen saya lakukan seperti ini, tapi agak rapi ya kalau dosen saya ya. Kalau saya sendiri kan kayak jelek, belum rapi gitu. Nah, kalau ini kan untuk membuat diagram bottomnya sama saja seperti ini. Membuat diagram juga, histogram juga gitu. Ya, tampilannya hampir sama ya teman-teman ya, seperti ini. Setelah itu ada, maaf saya jelaskan dulu. Di sini ada distribusi baseline value. Itu melihat jumlah data untuk setiap nilai yang unik. Tuh, saya tuh mengambil ini kan data sebelumnya kan banyak banget ya. Tapi di sini kan ada yang data kosong-kosong gini. Jadi saya ambil cuma beberapa yang seperti ini ya. Jadi bisa lah membandingkannya biar enak grafiknya itu lo ngelihatnya tuh naik turun daripada kayak gini kan kayak flat gitu. Nah, saya akan mengambil yang histogram gini, terutama yang banyak nilainya lah, seperti itu. Nah, seperti diagram abnormal ini tuh, ada yang bagus ketika turun gitu, tapi terus ada yang naik banget, turun lagi. Ini histogramin, dari histogram maksimal. Ini setelah itu histogram variance. Tuh. Nah, kalau ini saya juga mencoba code yang tidak mungkin pernah diajarkan tapi saya lupa. Iya, kalau ini pernah diajarin tapi saya lupa ya, pakainya kelihatannya kalau nggak salah 6 atau apa itu. Kalau ini code ini tuh saya juga coba-coba ngeliat di YouTube terutama, ternyata bisa, tapi kemarin ada yang error, jadi mau nggak mau saya minta bantuan Gemini yang ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi saya nggak semerta-merta kayak saya bisa, tidak, sebenarnya banyak banget pasti errornya, kemarin juga banyak banget errornya, jadi ya saya minta bantuan Gemini. Tapi kalau misalnya untuk lihat bapaknya gitu kan ngelihat doang ya ibaratnya, tapi pastinya ada yang error gitu, ada yang salah gitu. Nah, kalau yang ini kan membuat histogram untuk setiap fitur dalam features to plot dengan opsi kernel density estimation KDE untuk melihat pola distribusi. Nah, ini ada grafiknya juga. Menampilkan grafiknya banyak gitu ya, semua. Kalau yang tadi itu kan saya nggak mau semua karena nanti seperti inilah flat banget, jadi kayak nggak ada naik turunnya gitu. Seperti itu, ini malah kosong gitu. Setelah itu
Di sini juga ada memvalidasi data. Di sini ada data set info lagi, menginfokan yang sebelumnya juga, ya sama ya seperti tadi, tapi mungkin yang tadi itu sebentar saya kenain dulu, ya sama. Cuman saya kan anaknya kan trust issue ya, jadi disamain aja gitu. Setelah itu menentukan objek data. Jujur, untuk menentukan objek data ini, kalau dosen saya kan seperti ini ya, saya tuh juga sama, tapi saya jujur agak bingung gitu kan. Terus setelah itu kan saya research lagi, ini tuh apa, untuk apa gitu ya. Nah, saya seperti ini dalam menghapus fitur yang tidak dapat digunakan, menghapus kolom baseline value dari data frame, menghilangkan fitur yang dianggap tidak relevan atau tidak diperlukan dalam analisis. Tuh, jadi ini tuh kayak untuk apa aja sih gitu, karena saya kan juga orangnya pelupa, jadi saya jelaskan di komentari seperti itu ya. Terus ini ada dataset info, beda sama yang DF. Yang DF itu sebenarnya sama aja, yang kayak dataset seperti itu. Setelah itu di sini ada membersihkan data. Saya lupa ya menjelaskan seperti yang nomor 1 sama 2 ya. Kalau 1 dan 2 kan sudah saya jelaskan, saya lupa. Nanti saya kasih nanti setelah ini ya. Maaf ya teman-teman. Setelah itu saya lanjutkan. Di sini juga ada mengisi nilai kosong. Nah, di sini sebenarnya saya code-nya ini juga sendiri saya cari. Membersihkan data itu sebenarnya seperti apa. Saya kan juga masih awal ya, saya masih bingung juga. Itu saya cari-cari di Google gitu. Namanya seperti ini, DF-file. Nah, di situ juga ada menjelaskan untuk apa sih mengatasi data hilang tanpa mengubah distribusi data secara signifikan gitu. Di sini ada DF drop duplicates. Nah, menghapus baris yang memiliki data duplikat dan juga analisis bias akibat data yang berulang. Setelah itu di sini ada filter. Setelah itu di sini juga ada dataset yang membersihkan dataset ya, mungkin ini menyimpankan data yang bersih di DF cleanup seperti itu. Nah, ini adalah DF cleanup info. Jadi beda, ini kan tadi kan 1764 berbeda dengan yang 2126 ya, sangat berbeda jauh, karena dataset ini tadi itu menyimpan data yang bersih, terus dibersihkan, ibaratnya dihilangkan kali ya, terus mendeteksi ini seperti threshold standar untuk mendeteksi outlier seperti itu. Kalau ini untuk DF is null, so menghilangkan jumlah nilai kosong di setiap kolom, mengevaluasi akibat apakah masih ada nilai yang hilang setelah imputasi atau pembersihan data. Nah, jadi hasilnya kosong. Cuman itu saja ya. Jadi kan kalau yang untuk seterusnya dan tidak ya, karena disuruh kerjakan hanya tahap 1 sampai tahap 5 seperti itu. Ya, sekian, terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Mohon maaf jika agak nggak jelas ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.